Kami dari kelompok 1 mata kuliah evaluasi pembelajaran kelas 5C dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nova Asfio MPD. Kami membuat video ini guna memenuhi tugas UTS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dengan NIM 2323240051. Saya Ana Asana dengan NIM 2323240050. Dan saya Askal Gital dengan NIM 2323240052. Saya Aldus Setiawan dengan NIM 2323240049. Kami membuat video ini dengan judul materi yaitu Hakikat Evaluasi Pembelajaran SD atau MI. Semoga yang melihat video ini bisa mendapatkan manfaatnya dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses sistematis yang berkesinambungan yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses dan hasil belajar siswa. Evaluasi tidak hanya terbatas pada penilaian terhadap capaian pengetahuan berupa pengetahuan ataupun kognitif, tetapi juga meliputi aspek sikap atau disebut sebagai afektif dan juga keterampilan atau psikomotorik yang berkembang pada peserta didik. Dalam konteks SD atau MI, evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan itu tercapai, sekaligus sebagai dasar bagi guru dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki strategi mengajar, menentukan tindak lanjut pembelajaran seperti remedial ataupun pengayaan, serta memberikan gambaran perkembangan belajar siswa kepada orang tua dan pihak sekolah. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian integral dari proses pendidikan, karena melalui evaluasi guru dapat memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berlangsung tetapi juga benar-benar bermakna dan bermanfaat bagi perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi pembelajaran dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu tujuan evaluasi pembelajaran, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa, sejauh mana siswa memahami materi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua itu mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Apakah strategi, metode, dan media yang digunakan guru sudah efektif. Yang ketiga itu memberi umpan balik bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran, bagi siswa untuk memperbaiki cara belajarnya. Yang keempat itu menentukan tindak lanjut seperti remedial, pengayaan, bimbingan, atau perubahan metode mengajar. Yang kelima itu memberikan informasi yang akuntabel sebagai pertanggungjawaban guru atau sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya itu fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu fungsi diagnostik, mengetahui kelemahan, kesulitan, dan kebutuhan belajar siswa. Nah, yang kedua itu fungsi formatif, memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, fungsi sumatif, menilai hasil akhir siswa setelah selesai pembelajaran atau semester. Yang ketiga, fungsi selektif, memilih untuk menentukan siapa yang lulus, naik kelas, atau mendapatkan beasiswa. Yang keempat, fungsi penempatan, menempatkan siswa sesuai kemampuan, minat, atau kelompok belajar. Yang kelima, fungsi motivasi, yaitu memacu siswa belajar lebih baik karena ada penilaian. Yang kelima, fungsi administrasi, sebagai laporan hasil belajar kepada orang tua, sekolah, maupun pemerintah.
Halo semuanya, jadi materi ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran itu penting karena fungsinya untuk mengukur sejauh mana peserta didik itu paham sama materi yang sudah diajarkan. Supaya hasil evaluasi itu benar-benar akurat dan bisa ditanggungjawabkan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama itu prinsip validitas. Artinya alat evaluasi yang kita pakai harus benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Misalnya, kalau kita mau mengukur kemampuan menulis, jangan kasih soal pilihan ganda terus, tapi kasih tugas menulis langsung. Yang kedua, reliabilitas. Ini berkaitan dengan konsistensi hasil evaluasi. Jadi kalau evaluasi itu dilakukan beberapa kali dalam kondisi yang sama, hasilnya harus stabil. Terus juga objektivitas. Evaluasi harus dilakukan secara adil, tanpa dipengaruhi oleh perasaan pribadi, kayak rasa suka atau kayak nggak suka ke peserta didik. Yang keempat itu kepraktisan. Maksudnya alat evaluasi itu harus mudah digunakan baik oleh guru maupun peserta didik, nggak ribet dan bisa dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan yang terakhir, keterpaduan. Artinya evaluasi harus selaras dengan tujuan pembelajaran dan isi materi yang diajarkan. Jadi antar tujuan, proses pembelajaran dan evaluasi harus menyambung. Selanjutnya kita masuk ke materi ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Jadi ketika kita ngomong evaluasi, kita nggak cuma fokus hasil belajar, ataupun evaluasi itu punya cakupan yang luas. Yang pertama itu evaluasi tahap input. Ini mencakup segala sesuatu yang dibawa siswa sebelum proses belajar dimulai, kayak kemampuan awal, minat, motivasi, bahkan latar belakang keluarga juga bisa jadi bahan pertimbangan. Yang kedua adalah evaluasi proses. Ini penting untuk melihat gimana jalannya proses pembelajaran itu sendiri. Apakah metode yang dipakai udah tepat, apakah siswa aktif sama kegiatan pembelajaran. Nah, dari sini guru bisa tahu apa yang perlu diperbaiki dalam mengajarnya. Terus yang paling umum itu evaluasi hasil pembelajaran, yaitu mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya dilakukan lewat tes, kuis, tugas atau proyek akhir. Selain itu juga ada yang namanya evaluasi konteks dan evaluasi lingkungan. Utama kalau kita ngomong evaluasi dalam skala yang lebih luas, misalnya di tingkat institusi atau program pendidikan. Simpulannya, ruang lingkup evaluasi itu sebenarnya nggak cuma soal nilai, tapi lebih ke menyeluruh atau sampai akhir proses pembelajaran. Sekian dari saya akhiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis evaluasi. Yang pertama itu ada evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, misalnya dengan kuis, tugas kecil atau tanya jawab. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik bagi guru dan siswa agar proses pembelajaran bisa lebih baik. Yang kedua itu ada evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan di akhir semester program pembelajaran ataupun di mid semester. Tujuannya untuk menilai hasil belajar siswa setelah pembelajaran selesai. Lalu selanjutnya itu ada hakikat evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa guna mengambil keputusan dalam pendidikan. Poin-poin penting dalam evaluasi pembelajaran itu yang pertama ada proses sistematis. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan perencanaan, bukan asal-asal menilai saja. Yang kedua itu bersifat menyeluruh. Evaluasi pembelajaran itu menilai seluruh aspek, mulai dari kognitif atau pengetahuan, afektif, dan psikomotorik siswa. Yang ketiga itu ada evaluasi pembelajaran itu berfungsi untuk memberikan informasi kepada guru, siswa, dan sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi pembelajaran, hasil dari evaluasi pembelajaran harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang kelima, evaluasi pembelajaran harus bebas dari subjektivitas guru serta berlaku sama bagi semua siswa.
Dan yang terakhir itu evaluasi pembelajaran dilakukan secara terus-menerus mulai dari awal pembelajaran prosesnya hingga di akhir pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Selamat masuk.